Jagat sampai 150.000 subscribers, berarti sampai melampaui si silver button, itu pakai handphone. Wah, buset kok. Ketahuan. Ternyata. Oke, jangan lupa ya, subscribe ke channelnya Agustario. Itu. Jadi, ya itu. Bagaimana bisa lancar? Latihan, latihan, latihan. Tapi nggak cuma sekedar latihan ngomong, latihan juga untuk ngobrol sama orang lain. Menyampaikan sama orang lain, ada teman ngumpul, coba deh. Sampaikan apa yang lo rasakan, tapi tanpa memaksakan itu ke orang lain. Jadi lihat responnya dia seperti apa. Jadikan masukan. Responnya dia seperti apa sih sebetulnya? Oh, responnya gini. Oh, responnya bengong. Oh, responnya bengong ya gitu. Kayak misalnya di Jagat kita nggak bahas kan, misalnya bahas laptop gitu. Prosesornya misalnya Intel Core i7-12700H. Cache memorinya ukurannya sekian, L1 ukurannya sekian, L2 ukuran sekian, L3 ukuran sekian, dengan latensi ada di sekian. Nggak ada kan, gue ngomong gitu kan. Datanya ada loh itu. Kenapa nggak dibaca? Kayaknya nggak bikin, nggak dibilang penting iya, cuman kayaknya penonton nggak sampai segitu. Penontonnya bisa pingsan nanti. Penontonnya bisa pingsan nanti. Itu struggle-nya kita ngerjain yang pembahasan tentang SSD. Bagaimana cara menjelaskan detail sedemikian banyak, karena orang butuh tahu. Gimana cara menjelaskan itu sedemikian, hal yang sedemikian banyak, orang butuh tahu bahwa itu penting, lalu kita bisa jelaskan pelan-pelan supaya orang itu ngerti. Dan biasanya di reviewer itu, ada tahapannya lah nanti ya, pemahaman itu semakin sering dipakai. Nah untuk spesifik untuk video, kemarin gue sempat ngomong soal vlogging segala macam gitu ya. Kalau gue lihat, karena mungkin kalian nggak akan sulit untuk dapat kesempatan untuk bicara di depan umum, saya nggak tahu. Kalau punya kesempatan untuk public speaking akan sangat beruntung sekali, karena akan bisa latihan gitu ya. Mau salah deh gitu. Paling-paling cuma ada 100 orang di depan. Ketimbang 20.000 orang kan lebih malu lagi ya. 20.000 orang terekam kapanpun, tahun berapapun bisa diangkat lagi kan, itu lebih mengerikan lagi sebetulnya. Jadi kalau cuma 100 orang di depan, cuma sekarang doang, besok juga lupa kan gitu. Masalah ngomong dikit, gue lupa detail dikit, udahlah gitu. Gue terdiam sebentar di situ setengah menit, ya udahlah itu 100 orang doang yang lihat. Public speaking untungnya di situ sih kalau punya kesempatan untuk public speaking. Tapi kalau nggak ada, coba vlogging. Salah satu bentuk yang bagus buat latihan itu sebabnya kenapa tiap kali keluar gue menghindari, sebetulnya ya punya kecenderungan menghindari untuk bikin set yang modelnya itu berdiri terus udah pakai kamera terus ngomong gitu ya, pakai skrip gitu. Agak menghindari itu. Soalnya sekalian latihan untuk lebih spontan. Untuk lebih spontan ngomong. Gitu. Jadi ya pemahaman sih nomor satunya. Pemahaman. Gue akan menyarankan pakai skrip sebetulnya kalau misalnya mau mempermudah. Tapi pengalaman itu akan sangat penting sekali supaya skripnya bisa dibuat dengan bagus dulu, dirunut dibuat dengan bagus, kemudian bisa dibacakan dengan bagus. Gitu. Oke? Oke. Cukup pendek? Maaf, kebiasaan gue begini kalau dilepas. Udah biasa. Video jaga review kan emang panjang-panjang. Oke, ada lagi apa? Rio gantian. Kalau soal bahas kamera, Om. Kalau untuk Jagat review sendiri sampai sekarang pakai kamera apa gitu? Kamera? Iya. Kamera buat rekaman. Kalian pakai apa? Kalau saya sampai sekarang pakai handphone sih. Cuma rencananya dalam waktu dekat ini mau beli Sony A6400. Tapi entah masih mungkin enggak gitu di tahun 2022 ini. Oke, Kevin pakai apa? Aku pakai handphone sih. Terus kalau di video aku kan ada yang mic clip on. Itu kan sebenarnya harusnya di baju. Cuman nggak tahu kenapa mendem. Jadi kayak mic condenser atau apa aja gue taruh depan mulut gitu. Terus aku pakai sambungin HP lain.
terus pakai Premiere Pro disinkron gitu. Luar biasa. Luar biasa. Loh, kok Jagat sampai 150.000 subscribers, berarti sampai melampaui si silver button. Itu pakai handphone. Wah, buset kok ketahuan. Ternyata tapi handphonenya handphone apa dulu ya kan? Iya. Mungkin Om Deddy pakai handphone. Mungkin Om Deddy pakai yang iya. Ya karena ya kita ngomong terbuka ya, karena ya balik modal kan. Oh iya sih. Mau ngomong apa, itu balik modal kan sebetulnya kan. Harga segitu apa artinya? Sekarang coba deh mau beli 6.400, berapa harganya? Lensanya berapa harganya? Ekstra baterainya berapa harganya? Iya kan? Gitu. Nah, itu flagship berapa satu handphone flagship? Udah terima beres sekalian masih dipakai buat sehari-hari. 10 juta 15, udah 17? 10 bahkan ada satu brand. Ya. Udah cukup bagus. Pilihan kalian adalah brand Amerika atau brand Korea? Simpel ya. Handphone kan? Ntar gue dijitak sama dia sama Agnes. Tapi kalau kalian mau pakai ya bisa. Pokoknya pilihannya adalah Korea atau Amerika. Korea kan tadi ada 2, sekarang tinggal 1. Sudahlah, udah tahu yang mana kan. Pilihannya adalah itu. Kalau kita pilih yang Korea aja, soalnya konektivitasnya jauh lebih gampang. Android ya, lebih support banyak kayaknya. Lebih gampang. Adapter segala macam lebih gampang gitu. Ya, Type-C itunya. Type-C udah langsung bisa jalan gitu kan. Mau pakai dulu tuh gue pakai itu. Jadi pakai itu, terus pakai waktu itu masih ada colokan 3,5 ya. Colokan yang di awal colokan 3,5. Yeah. Colokan 3,5 pakai boya yang panjang 6 meter itu. Itu sampai 150.000. Sampai 150.000 tuh pakainya itu. Jangan sedih, itu udah ke Amerika, udah ke Eropa, udah kemana, pakainya itu terus. Tapi ngomong-ngomong jack 3,5 mm, aku menyayangkan sih kok kebanyakan brand mau itu handphone, terus kayak kemarin ada mulai-mulai laptop kayaknya dihilangin juga ya. Laptop nggak jadi hilang. Oh, laptop nggak jadi itu. By the way, gue balik dulu ke Rio tadi belum selesai. Kamera ya, kalau bicara kamera kalau misalnya kalian pilih handphone, saran gue 2 itu, karena 2 itu memang ya terima aja, emang hasilnya beres. Yang 2 itu hasilnya beres, memang gitu. Nah, sejago apa lo ngedit warna, Rio? Lo merasa senyaman apa lo ngedit warna untuk video? Tingkatannya baru pemula menuju menengah gitu, apa sih istilahnya? Baru bisa color grading gitu maksudnya. Oke. Lo suka lihat video yang dijagat kan ya? Suka. Yang gua ada di ruangan yang belakang ada komputernya kan? Iya, betul. Ya kan? Atau ini pun yang ruangan ini juga ada nih, yang ruangan ini yang belakang sampingnya ada satu lampu itu gitu sebelah sini ya. Terutama yang paling terasa mungkin warnanya sama detailnya yang di ruangan yang belakang ada komputer ya. Detailnya sedikit lebih tinggi di situ ya. Iya, betul. Itu color gradingnya cuman gelap terang. Jadi warnanya udah begitu. Oh, tinggal di-adjust lagi warnanya gitu. Nggak ada adjustment buat skin tone sama sekali, nggak ada. Oh iya ya, skin tone. Kalau lo pilih 6.400, lo harus adjustment skin tone. Harus wajib kudu mesti. Di brand yang satu itu lo harus kudu mesti wajib adjustment skin tone. Bikin profile dulu. Profile sangat bergantung sama lighting lo juga. Berarti prosesnya nambah lagi gitu kalau pakai 64 itu. Sangat. Teman-teman yang pada pakai itu jangan heran ya. Teman-teman yang pada pakai A7 segala macam itu color gradingnya gila-gilaan itu. Itu color gradingnya gila-gilaan. Kalau ngobrol lo gimana? Wah, gue color grading gini. Lo gimana, Det? Enggak, gue cuma naikin gelap terang doang. Oke, kamera. Setiap kamera itu punya karakternya masing-masing. Setiap brand sebetulnya punya sifat masing-masing, karena kan agak nempel ya. Tapi kalau misalnya kualitas kan ada naik, ada atas bawah ya.
Kalau kalian nyari skin tone yang bagus, itu cuma ada satu brand yang pasti beres skin tone-nya langsung. White balance sama skin tone-nya itu cenderung beres. Terutama skin tone sih yang penting. White balance boleh lari dikit tapi skin tone jangan. Gitu. Kalau skin tone udah lari udah nggak enak nih. Udah nggak enak. Ada satu brand yang skin tone-nya beres kalau di kamera. Hurufnya mulai dari ini. Oh ya. Yes. Yang seri apa? Jadi semua Eh, Bisa itu dicek. pakai apa ya? M6 Mark II. M6 Mark II. Tapi tetap ya harus setting profile ya di dalam kameranya. Cuma lu nggak perlu ngedit lagi di dalam. Kalau udah dapat setting profile lu nggak perlu ngedit lagi. Gitu. Berarti tahu beres aja berarti Om ya. Iya, believe it or not, gue setting di landscape, contrast minimum, sharpness naik setengah. Dan dia punya settingan buat skin tone. Dia ada slider buat skin tone di situ. Skin tone gue harus satu tab ke kiri. Kalau Chris nggak usah digeser. Beda skin tone, harus terima, bukan rasis. Mau nggak mau, warna beda hasilnya gitu. Kalau gue dikasih gitu jadi ungu, gue ntar agak terlalu kuning di gue, harus agak merah dikit gitu. Karena gue agak sedikit, agak kuning, bukan ungu, agak kuning. Jadi gue malah harus agak sedikit merah dikit. Kalau Chris dikasih itu jadi ungu nanti, tambahin terlalu merah. Nggak bisa, jadi agak beda-beda setiap ini. Cuma poinnya yang satu itu memang jago banget kalau soal warna dan itu bikin kita nggak pusing itu asetnya. Tapi dia sangat jelek sekali kalau kalian mau jalan di 4K. Oh, gitu. 6400 kenapa banyak reviewnya bagus karena semua yang di luar jalan di 4K. Ya kan? YouTuber yang ngomong soal itu bagus semuanya YouTubernya upload di 4K kan? Sadar nggak? Bahwa semua YouTuber yang bilang bahwa kamera yang tipe itu bagus, mereka upload di 4K. Kalau mereka mau upload di 4K, iya benar, karena detailnya yang bagus di situ. Oh. Orang Indonesia lo upload di 4K, ditonton di 720p. Iya kan? Ditonton 720p, 1080p disyukur gitu kan. Makanya Jagat atas nama kecepatan, karena jumlah video juga banyak, kita taruh di 1080p 30 fps. Gitu, jadi nggak terlalu besar filenya, detail udah lumayan gitu, tapi gue harus cari cara supaya paling nggak warnanya bagus dan naik kelas lah, masa handphone terus gitu, dari 100 sampai 150.000 handphone terus gitu kan, mesti naik detail gitu, kita naikin detail dari situ. Gitu, udah jelas kamera? Berarti yang rekomend itu aja berarti Om ya, yang Gue nggak merekomend itu, tapi itu yang cocok sama gue. Yang dipakai sama Jagat itu yang cocok sama kita karena workflow kita tidak bisa panjang. Coba buka Jagat hari ini kita naik berapa video? 2 loh. 2 video yang tayang hari ini. Kemarin itu sempat 3 video handphone dalam sehari. Nah untuk ngejar itu kita nggak mungkin jalan di 4K. Seandainya kita harus jalan di 4K, mau nggak mau aku pindah ke brand yang itu. Karena detail 4K-nya paling bagus. Cuman datang dengan konsekuensi. Color grading-nya harus di-tune benar-benar. Setiap studio akan punya color grading beda-beda. Gitu. Karena dia nggak tahu kenapa, nggak ngerti kenapa apa dibilang namanya color science-nya entah kenapa masih paling jago di sana. Cuman kalau detail science-nya nggak bagus dia. Gitu. Tapi nggak harus terkunci sama yang tipe yang satu itu sih. Rata-rata memang dia color-nya bener. Gitu. Nah, tentunya lu harus punya lampu yang beres juga ya. Iya. Pada pakai lampu apa? Medio. Lampu video? Medio yang harga. Oh, medio. Yang kayak gini. Medio tuh lampu yang kayak gimana? Oh, oke. Okay. Ini. Kevin pakai apa? Pakai ini lampu kamar, kok nggak kayak di video kemarin buka jendela pas siang. Wah, nice. Iya, murah meriah. Rio harganya berapa itu? 250.000 Om. Isinya lampu yang diulir gitu ya? Lampunya ini yang Philips yang berapa watt? Bohlam ya? Bohlam ya betul. Coba Hanok deh. Hanok. Ya gue pakai Philips juga.
juga kemarin, tapi color renderingnya nggak gitu bagus. Oh, Hati-hati, lampu itu punya CRI, jadi kemampuan dia untuk menentukan warna, kalau pantulannya hasilnya warnanya paling natural apa enggak, paling mendekati matahari atau enggak. Entah kenapa gue pakai Philips suka lari sih. Gue beli beberapa Philips. Jadi kalau yang di ruangan gue yang di rumah, yang biru di belakang itu Philips 2 biji. Oh, by the way, gue pakai benda yang sama. Enggak, gue nggak pakai Godox, enggak. Nggak percaya. Iya, kalau nggak percaya. Tuh, apaan tuh? Sama. Iya, betul itu tuh, Tom. Pinter ya. Emang nggak mesti kan? Yang penting tuh hasil. Iya. Ingat, yang penting tuh hasil kan. Kalau hasilnya bisa bagus, kenapa enggak gitu? Soalnya kalau kalian nih sekarang kan kalian belum ada pemasukan dari bikin konten, ya kan? Belum. Kenapa harus punya pengeluaran gila-gilaan dari bikin konten? Logik aja itu, ya kan? Logiknya cuma situ aja. Kalau kalian punya masukan besar dari bikin konten, oh so be it. Itu modal. Makanya gue bilang tadi gue ada masukan dari bikin konten. Kenapa gue pakai smartphone itu juga karena sebetulnya gue ngirit itu sekalian handphone gue gitu kan. Itu handphone gue ngirit gitu. Sekalian gitu kan. Terus sambil menyelam, minum air, makan udang gitu, ambil tiram, ambil mutiaranya, dijual semuanya. Gitu. Ya jadi memang nggak harus itu sih, cuma kadang-kadang mesti sedikit pintar aja milih ininya, milih apa yang dipakai. Gue setuju sih softbox, jangan ada yang pakai ring light. Kevin mungkin mau coba pakai softbox, lebih enak, lebih bisa ngatur arah lampunya, dan nggak mahal kalau softbox yang model kayak gitu juga. Cuma nggak bisa dikasarin aja ya. Lebih nggak ada tempat sih, soalnya kan kamar aku sempit ya. Harus taruh tripod itu nggak muat di kamar. Ngerti. By the way, Jagat itu di sampai sekitar 90.000 itu masih pakai lampu ruangan kok. Paling bohlamnya wattnya ditinggiin deh biar lebih terang paling. Betul. Nah, jadi waktu itu kita pakai lampu ruangan tapi ada 2 biji gitu, kanan kiri begitu. Ada 2 biji gede-gede 30-30 gitu. Itu yang dipakai. Jadi supaya lebih rata lightingnya. Gitu sih. Handoknya berapa watt pakai, Om? Pakai 30 kalau nggak salah ya. 30 watt ya. Kalau nggak salah 30 kalau nggak salah. Gede lah pokoknya yang segini kan itu pakai. Iya. Yang kayak termos kecil gitu kan ukurannya kan ya. Entah kenapa gue dapet yang di brand itu color renderingnya lebih bagus. Karena kebiasaan ya syuting pakai satu itu, terus tiba-tiba begitu ganti ke Philips, kok aneh. Kenapa tiba-tiba shadingnya tuh jadi aneh gitu loh. Ya nggak jadi lebih cakep juga sih, cuman shadingnya aneh aja rasanya. Kalau saya, gini ya jadinya ya. Terus dibalikin lagi pakai lampu yang lama, salah gue salah pakai lampu ternyata. Ya namanya juga bukan lampu spesial ya buat itu. Jadi agak susah kalau mau pilih-pilih. Kebetulan dari pengalaman pakainya. Gitu. Oke, ada lagi? Apa lagi? Aku mungkin mau nanya soal ini lebih ke langsung kalau review laptop ya, terutama. Kalau CPU kan biasa banyak tech review tuh pakainya Cinebench ya kan. Kalau buat storage pakai kayak Crystal Dismark. Nah, aku pernah coba pengen tes GPU. Aku search yang biasa 3D Mark ya. Bayar ya? Berbayar ya? Ada yang gratis nggak sih gitu software? Ini agak susah, gue nggak mau soal 3D Mark ini. 3D Mark itu bayar sih. Jadi 3D Mark itu bayar. Cuma kalau kredensialnya sebagai reviewer atau sebagai media itu diakui, itu gratis. Gimana? Kalau kredensialnya lo sebagai reviewer itu diakui oleh 3D Mark sebagai reviewer yang berpengaruh, itu gratis. Di kita mah tiap kali dia ganti datang email. Ini ya apa yang baru, Q yang baru gitu. Datang terus kalau di kita emailnya. Gitu. Tapi di awal memang bayar. Cuma kalau emang lu berhitung deh berapa banyak sih berapa banyak video yang akan lu bikin atau konten yang lu bikin setahun pakai itu. Make sense nggak sih bayar segitu?
gitu? Enggak sih. Aku selama ini review laptopnya paling yang di rumah 3 biji doang kan masing-masing keluarga, Kalau misalnya anggota keluarga gitu. kalau misalnya nggak worth it pakai itu, kenapa harus pakai itu? Ya kan biasa kan tiap tech review ada setidaknya kasih benchmark gitu kan. Lo tau nggak kita berasa nggak sih gue ngomong 3D Mark kan begini. Nah sekarang mari kita masuk ke gaming. Nah kalau gaming kita bahas tiba-tiba gue pelan gitu ngomongnya, pelan masuk di gamingnya bisa begini gitu. Karena angka di benchmark itu ya tinggal angka di benchmark aja. Angkanya sintetik benchmark itu angka sintetik benchmark aja udah gitu. Kadang-kadang dia tidak merepresentasikan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah yang lebih susah. Kalian logging itu game di jalan. Iya, lama sih. Download gamenya dulu. Pernah perhatian nggak Jagat itu gamenya bentuknya gitu-gitu terus? Gerakan di dalam game gitu terus. Itu diulang berulang-ulang kali di tempat yang sama. Nyari momennya berarti. Iya, jadi harus di situ terus. Cari mana yang bisa konsisten, mana yang paling konsisten ya di sini. Begitu tiba-tiba kayak GTA 5 gitu. Tiba-tiba lagi run yang pertama kali itu yang habis ngambil mobil lari ke atas, naik ke atas gunung, bukit segala macam itu. Tiba-tiba ketabrak mobil, ulang. Reset, ulang. Di awal-awal tuh anak-anak tuh track sekarang diem. Selesai, diem, selesai gitu. Cepet banget udah jago ya. Udah jadi kebiasaan gitu. Tapi itu malah lebih real ketimbang ngambil dari 3D Mark. Oke, 3D Mark itu bagus kalau bisa pakai. Cuman pertanyaan gue, apa artinya 3D Mark-nya 30.800? Nggak tahu sih. Apa artinya? Ayo, apa artinya? Hanya menyebutkan satu skor 3D Mark 30.800 atau misalnya 217.000 gitu misalnya. Apa artinya? Harus ada pembandingnya kan? Iya, harus dibandingin mana yang lebih tinggi. Harus dibandingin. Ya, betul, harus dibandingin. Sementara, kalau gue bilang, gue main GTA 5, settingan 1080p, rata kanan semua slider diratain kanan, gue kasih screenshotnya slider rata kanan semua, dia bisa dapat sekitar 35-40 fps. Apa artinya? Ya, hampir playable. Nah, kan? 45 fps. Kebayang nggak betapa tidak bergunanya itu benchmark? Iya. Ya kan? Kebayang nggak betapa tidak bergunanya itu benchmark? Gitu. Benchmark bagus buat mereka yang mungkin techy banget gitu ya, yang mau banding-banding. Itu sebabnya kita masih pasang benchmark. Cinebench kita pakai, itu untuk melihat sebetulnya dia turun performanya sejauh mana kalau udah panas. Dan suhunya naik sejauh mana dalam kondisi paling ekstrim. Itu yang kita cari. Skornya sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Gitu. Jadi, synthetic benchmark is nice to have, bagus untuk acuan, tapi lo harus punya database. Jagat punya database. Kita pegang database, anak-anak nyusun database semua, hampir semua laptop itu ada database-nya. Makanya kadang-kadang review laptop udah selesai, dibilang mau ditarik balik, belum. Kenapa? Masih ngambil database dulu. Ada beberapa pengujian yang emang kita nggak keluarkan, tapi kita mau ambil database-nya. Kita pegang, jadi kita bisa analisa. Gitu. Jadi nggak sih kalau gue sih, mendingan game-nya aja langsung. Tuh orang taunya game-nya kan gitu kan. Orang taunya game-nya. Cuma kenapa kita ambil database? Karena alhamdulillahnya di levelnya kita bisa tiba-tiba dapat GPU paling baru. Orang belum pada pegang, ya kan? Begitu kita jalanin, mungkin game masih bermasalah sama driver, karena GPU-nya terlalu baru. Sering gitu. Tapi benchmark tidak punya masalah biasanya. Karena benchmark bekerja sama dengan si brand untuk menyesuaikan langsung dari day one udah bisa beres di tes. Biasanya begitu. Begitu kita pakai benchmark, kita bisa perbandingan sama yang lainnya langsung. Oh, posisi dia itu kurang lebih di sini. Gitu. Ada gunanya di kita dalam kondisi seperti itu. Jadi, again, jangan terlalu pusing-pusing. Kalau mesti berbayar, ada yang gratis. Kalau biasa kalau di Jagat kan ada tes rendering gitu ya di Premiere Pro. Pakai software on ini kan sampai belasan menit ya. Itu biasa Om ngapain tuh sampai nunggu? Ngobrol.
Timnya ngobrol atau ngerjain laptop yang lain. Berarti ditinggalin aja gitu. Ini ngajak kanan kiri gitu. Kemarin soalnya bener ngerasain sih pakai software only nungguinnya 10 menit. Kalau ditinggal takutnya stopwatch-nya jalan terus ya kan, udah nggak tahu sampai mana. Ya lucu, software only sebetulnya ngasih lihat sebagai bagaimana si prosesornya sendiri. Nah, again ya tadi mau cari Cinebench ngapain sebetulnya, software only sebenarnya bagaimana prosesor jalan. Dan ada kondisi di beberapa laptop yang pakai integrated graphics, software only lebih kencang daripada OpenCL. Iya. Ada kondisinya seperti itu. Itu sebabnya kita ngetes terus gitu. Dan di software itu juga kita bisa lihat kalau dia kencang di software only, berarti prosesornya itu diizinkan naik banget di software yang satu itu. Kita nemu kok Core i9 yang begitu masuk di software only, kalau diperhatiin ya, ada Core i9, kita tes di software only, lambat banget. Padahal di Cinebench kencang mampus. Ada yang kayak begitu. Tapi begitu di GPU nggak ada masalah sih kencang. Oh ya sudah nggak apa-apa gitu. GPU-nya kencang ini bodo amat kan gitu kan. Cuman udah ada warning, berarti hati-hati nih ada kemungkinan terjadi seperti ini. Kondisi-kondisi kayak gitu bisa jadi penting. Misalnya Lenovo kemarin pernah keluarin kan laptop yang pakai H-series tapi pakai external GPU. Nah itu ngefek. Begitu dicabut dari external GPU itu ngefek itu pengujian yang satu itu. Tiba-tiba ada efeknya pengujian itu. Ya, tapi kalau lihat Jagat ya apa ya, nggak usah terlalu bulat-bulat juga niru Jagat ya. Kan kalau kita kan berusaha untuk detail sebanyak mungkin karena memang kebutuhannya memang ada di situ. Kita emang arahnya ke situ gitu. Jangan jadi stres juga gitu. mau berusaha bener-bener sedetail itu, bisa habis waktu juga nanti. Ntar fun-nya hilang lagi. Kalau kita kan rame-rame gitu, fun-nya hilang, bisa ketawa-ketawa. Apaan lo kayak gitu. Mana jagoan lo, mana gitu. Mana jagoan lo, ya ada yang tes ada 2 orang kalau buat laptop gitu kan. Handphone juga ada 2 orang gitu. Kadang-kadang kayak kemarin kita naikin 3 video smartphone gitu. Yang ngetes smartphone-nya, yang ngetes benchmark segala macam, bilang, ayo video siapa yang paling kencang, video gue apa video lo, gituin berdua gitu. Terus ternyata yang kencang video yang lain, yang kita kira nggak bakal bagus, terus naik 2 kali lipat, tuh kan salah. Jadi kalau ditanya ngapain kita pada saat lagi benchmark lagi jalan, ya ngobrol, karena nature kita kan media, jadi timnya harus ngobrol, harus ada temannya gitu. At one point di karir kalian, kalau memang udah saatnya team up, please team up, cari timnya. Sendirian nggak sehat karena nggak ada kontrolnya. Lo bisa jadi orang paling jago sedunia, tapi kalau nggak ada yang bisa nyolek lo, ngingetin lo bahwa, hey, lo mungkin salah lo, itu bisa masalah besar. Oke, next question. Apalagi? Cuman pengen kepo aja nih, Om. Jagat review ada berapa tim dalam satu? 20. Banyak ya. Banyak kali, pantesan bisa upload 3 kali sehari. Kan semuanya, itu kan semua. Ada yang masing-masing divisi sih ya. Itu kan semuanya, itu kan termasuk admin, termasuk yang nge-manage non konten kan, termasuk ya macam-macam lah. Nggak mungkin jalan sendiri begitu, ngitung semuanya sendiri apa, ngurusin surat masuk, ngurusin barang datang aja ribet. Termasuk kurir juga gitu, yang ternyata selama pandemi ini sangat berguna sekali. Gitu. Jadi 20 itu emang sekarang sih, kondisi sekarang 20. Berarti rame juga, kelihatannya kan kayaknya videonya monolog aja gitu ya, katanya setidaknya sebanyak itu. Oh, yang YouTuber lain sih sadar. Nggak mungkin bikin kayak begitu katanya. Gue dicolek berapa kali. Om, udah berapa orang sih lo sekarang? Udah berapa orang sih? Ngaku deh udah berapa orang sekarang. Nggak percaya gue katanya. Lu bisa ngomong, lu bisa syuting 3 video sehari gue ngerti. Tapi yang play scriptnya siapa gitu.
Lu ngedit script gua ngerti, tapi nggak mungkin lu sempet ngetes satu-satu sendirian tuh nggak mungkin. Bahkan 2 orang nggak cukup. Ya memang nggak cukup. Gitu. Karena ya itu tadi balik ya nature media. Kalau media kita bikin tim, kita bikin divisi gitu. Kalau kayak koran kan ada desknya apa gitu, meja apa, desk apa gitu. Desk politik, ada desk kesehatan, apa desk apalah kan gitu. Arahnya bentuknya seperti itulah kurang lebih. Tapi nggak apa-apa lah, start small aja. Ya, saya masih sendiri. Ya start small aja. Cuma butuh teman ngobrol doang. Jangan sendirian doang gitu. Nanti pola pikir sendiri doang gitu, susah. Cuma butuh teman ngobrol. Tetap sparring tuh tetap butuh gitu. Itu. Oke, apalagi? Ayo, tanya mumpung gue mau jawab. Ini gue udah dol banget nih jawabnya nih. Mode dol. Om, tadi yang jack 3,5 ya dihilangin. Itu menurut Om sebenarnya kenapa sih? Bagus atau enggak tuh? Kalau menurut aku sendiri itu merugikan aku. Nyusahin. Mau colok mic nggak bisa sambil cas. 3,5. 3,5 itu bawa komplikasi tersendiri sebetulnya. Karena berarti duck-nya harus di dalam. Ya. Ya kan? Harus ada female-nya. Ada duck-nya di dalam. Ada komponennya lagi. Ada digital analog converter di dalam. Untuk bisa diterima itu ada analog kan. Jadi ada digital analog converter di dalam. In a way gue setuju bahwa kalau mereka, gue mengerti kenapa mereka mau ngelepasin itu, karena digital analog converter ini bisa mempengaruhi si smartphone sendiri, mempengaruhi dalam arti kata bisa jadi muncul masalah-masalah tertentu. Ada ya handphone brand ini ya, tahu kan huruf apa ini ya? Dicolok ke ampli gede, jebol. Duck-nya berantakan. Ada, jangan salah, itu kejadian. Tapi kalau sama aja kan kalau misalkan hilangin audio jack-nya tapi dikasih yang converter Type-C itu. Oke, kalau converter, nah berarti nih, kalau duck-nya ada di dalam converter itu, terus duck-nya jebol, yang dibenerin apa? Oh, itunya aja ya, tinggal buang gitu. Yes. Sekarang duduk di posisi brand. Apa yang terjadi pada saat orang melakukan itu? Kalau duck-nya jebol yang di dalam, berarti dia akan datang ke saya dalam tahun pertama, lalu saya harus ngurusin dia. Berapa pegawai saya harus ngurusin dia, berapa banyak, berapa besar saya harus bayar untuk itu. Belum inventory komponen saya harus berapa banyak yang harus saya kumpulkan, yang harus saya simpan untuk menggantikan itu. At the end of the day, ini masalah duit juga. Gitu. Tapi kenyamanan di sisi kitanya juga sebenarnya. Kalau ada masalah apa-apa ya cuma duck-nya di luar gitu. Nah, tinggal cara melihat dari posisi mana. Gue nggak setuju kalau handphonenya murah itu dihilangkan. Nggak setuju. Nggak setuju. Paling nggak untuk sekarang gue nggak setuju. Karena earphone yang murah itu ya nggak pakai duck pasti. Gitu. Tapi kalau di versi yang atas, silahkan. Mau beli TWS berapa silahkan. Mau beli duck spesial ya khusus silahkan. Gitu. Jadi sebenarnya hilang atau nggak hilang sih ya masalah pilihan. Cuma kalau buat gue emang kalau di atas, di kelas atas sih nggak heran kalau itu hilang. Biar TWS juga gila-gilaan sih sekarang penjualannya sih masalahnya. Kalau aku sih bukan lebih ke dengar suaranya sih, lebih ke ini mau pasang mikrofon yang tadi itu. Benar sekali. Agak jadi repot. Benar sekali. Emang pasang mic jadi repot. Makanya sekarang sudah banyak mic pakai USB kan? Iya, udah mulai. Udah mulai banyak mic pakai USB. Itu yang pakai di Mario USB. Ya kan? Cukup tambahin adapter doang ke USB Type-C, colok, masuk, bisa. Gitu. Jadi bisa-bisa aja sih, soalnya nggak terlalu masalah. Cuma kadang-kadang ada yang bikin adapter kurang itu bagus, dan membuat itu jadi masalah. Ya, belum aja. Convenience-nya itu memang ya kita udah ngalamin keselnya juga. Nggak ada mic-nya, nggak ada ininya, nggak ada ini. Tapi akhirnya ya udah beli adapter. Bisa juga kok hidup pakai adapter gitu. Akhirnya udah pakai adapter. Ya bayangkan
kan, gue pakai itu kan, pakai lavalier Boya itu kan, pakai 3,5 mili kan, nyambung ke handphone. Aku harus pakai adapter dong. Iya. Begitu handphone Korea itu berubah tidak ada colokan 3,5 milinya gimana? Apa gue harus pakai yang lama terus gitu? Enggak, gue pakai yang baru tapi pakai adapter. Judulnya kan Show Must Go On. Jadi kadang-kadang mesti lihat, seorang reviewer juga harus mesti lihat dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sisi kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kemungkinannya apa yang bisa terjadi gitu. Itu mesti dilihat dari berbagai macam sisi. Dan kadang-kadang kalau buat gue ya, kadang-kadang menyesali sesuatu yang ya sorry itu saya agak remeh. Kadang-kadang nggak terlalu penting. Soalnya bisa-bisa nanti kita malah kelepasan ini, kehilangan fokus. Fokusnya lepas. Pada saat kita nge-review fokusnya lepas. Ya, malah ke Jadi, satu poin itu. Yes, ke satu poin itu doang. Padahal ada yang lain yang bisa diulik. Ini kepalanya tuh nempel terus. Pokoknya gue harus tulis. Itu 3,5 mili dihilangkan tuh nggak benar gitu. Jangan terlalu fokus. Lihat dulu ada yang lain lagi apa gitu. Tapi itu sering loh kejadian. Jadi orang review gitu, segitu kelihatan banget orang review. Ya lah dia fokus banget sama beberapa poin yang menurut dia itu masalah sampai dia kelupaan. Ada poin lain yang harusnya juga dibahas gitu. Yang bisa bawa bawa ada keuntungannya buat orang lain gitu. Kayak misalnya laptop nggak punya VGA GeForce misalnya, terus orang pada ngomel-ngomel, ya gue mau video editing susah dong, jadi nggak kenceng. Gue main game nggak kenceng-kenceng amat gitu. Sebentar bos, gue bilang, lo kebayang nggak sih kalau lo adalah sebuah perusahaan mau ngasih laptop ke anak buahnya, emang anak buah lo mau dikasih bisa bikin video editing sendiri? Are you sure? Kalau anak buah lo kerjanya cuma buat pakai Excel, Word, Office, PowerPoint dan lain-lain kayak begitu, emang anak buah lo mau disuruh dibayarin jadi main game gitu? Anak buah lo pasti dikasih laptop yang bisa mengerjakan itu dengan nyaman, tapi bukan mengerjakan yang tidak harus dikerjakan. Kan gitu. Serba salah kan jadinya. Kadang-kadang orang suka lepas dari situ. Sama kayak layar TN. Layar TN. TN ya, bukan TFT ya. Jangan ikut-ikutan mengira bahwa TFT adalah TN ya. Kan ada IPS, TFT, TN, TFT, VA, TFT gitu kan. Banyak orang kalau udah tiba-tiba tertulis layarnya apa TFT, wah busuk layarnya. Apa sih gue bilang? Belajar. Gue bilang belajar. TFT itu artinya layer. Nah, layer itu isinya apa? Nah, itu layer itu ada TN, ada IPS, ada PLS, ada VA gitu tuh. Kadang-kadang cepat banget gitu. Pendek bener tiba-tiba, wah busuk ini langsung cepat banget. Nah, misalnya layar TN deh. Layar TN tuh gak enak dilihat dari samping kan? Nggak tahu, pernah lihat nggak? Pernah kan? Pasti pernah lihat ya? Dulu punya laptop yang TN. Nah, oke. Dari samping tuh pucet banget sampai nggak harus susah kebaca isinya kan? Hitam malah. Bisa ada hitam, ya ada yang putih, ada yang jadi hitam, bener kan ya? Kesel kan ya? Ya, kesel. Sebentar, bayangkan kalau lo nggak punya duit banyak, ya nggak punya duit belasan juta, 20 juta, punya duit di bawah 10 juta. Oh 10 juta masih ada IPS, masih ada dong. Tapi di bawah 10 juta, tapi kerjaan lo adalah di jalan. Lo harus traveling. Lo sering banget harus ngetik di bandara, mungkin di kereta, mungkin di pesawat, di mana sebelah lu ada orang lain. Ya, cocok. Kan? Tiba-tiba cocok. Apakah gue nggak suka sama layar TN? Oh, personally gue nggak suka. Tapi apakah gue nggak merasa bahwa ada kebutuhan di situ? Ada, jangan salah. Itu ada kebutuhannya. Karena itu alat penjaga privasi yang murah. Karena adanya di bawah 10 juta. Di atas 10 juta malah yang udah nggak ada TN malah. Oh, itu IPS, ntar udah ada AMOLED lah, ada segala macam gitu. Kalau di atas 10 juta itu udah macam-macam gitu. Ya tapi kalau udah bisa beli di atas 10 juta, lu bisa doang beli covernya. Tutupin yang cuma bisa dilihat dari tengah doang gitu kan bisa ya. Ya terimalah, semua datang dengan masalahnya masing-masing kan gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama satu poin, tapi coba untuk lihat ada nggak sih sebetulnya nilai plusnya di mana gitu.
Ada nggak sih sebetulnya? Gitu. Nah, next. Ada lagi? Rio mungkin? Balik lagi ke kamera nih Om. Hmm, Kalau untuk yang flagship, untuk yang Korea sama Amerika, Handphone. iya handphone. Yang bagus yang mana itu? Yang flagshipnya gitu. Sama. Sama. Sama ya. Oke, Sama. sip. Fix lah. Tergantung maunya seperti apa. Saya lebih outdoor mungkin kayaknya lebih banyak kan di luar. Di luar sama dua-duanya. Oh, Di luar sama. Maksud gue, maksud maunya seperti apa tuh, sistem yang mana yang lebih suka? Preferensi lo di sistem mana gitu. oh iya ya, Android sama ini ya. Ingat, yang Android menghasilkan file apa? MP4. MP4, ya kan? Itu MOV. Nah, Aku pernah ngedit MOV mau masukin ke software aplikasi di Windows harus di-convert dulu. nah, Itu repot. Oh, jadi iya, iya, iya. panjang kan? Paham. Yes. Kalau device-nya bukan Windows, mungkin cocok Oh, iya. gitu. Karena workflow-nya biasa aja gitu. Copy, edit. Nah, kalau itu convert dulu. Tuh, makanya itu sebabnya kenapa gue pakai mending yang MP4 aja lah kalau gue gitu. Mending udah biasa aja kali ya, Mbak. Ya udah sip. Yes, jangan dibikin sulit lah. Yang mudah-mudah aja lah.